Pendaftaran CPNS 2021 sudah semakin dekat. Gimana? Kalian ingin coba apa tidak? Kalau mau, yuk sini sharing bareng aku. Hai, kembali lagi di channel Mr. Pras, dan di video kali ini saya akan coba sharing beberapa hal seputar CPNS Kemenkumham dan berbagi tips untuk kalian yang ingin daftar ataupun lulus tes CPNS tahun 2021. Oke, check this out. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Pras. Aku lulus tes CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2017 untuk wilayah Sumatera Utara. Nah, pada tahun 2017, pemerintah membuka lagi tuh penerimaan besar-besaran tes CPNS karena setelah 4 tahun terakhir ditutup oleh pemerintah. Nah, pada saat itu pemerintah membuat 2 gelombang pendaftaran, di mana Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung itu mendapatkan formasi terbanyak. Waktu itu, saya sempat mendaftar di 2 gelombang tersebut, di mana pada gelombang pertama saya mengikuti tes di Kementerian Hukum dan HAM, dan yang kedua saya mencoba di Kementerian Keuangan, dan pada akhirnya saya hanya lulus di Kementerian Hukum dan HAM. Persiapan saya waktu itu sih nggak terlalu banyak ya, karena fokus utama saya itu hanyalah untuk lulus tes SKD CAT. Gimana caranya supaya saya tuh bisa dapat nilai sebagus mungkin gitu. Nah, setelah pengumuman CAT tersebut, itu ada waktu jaraknya 1 bulan ke tes SKB. Nah, selama 1 bulan itulah saya mempersiapkan fisik dan mental saya untuk mengikuti tes SKB tersebut. Hasilnya, ya nggak mengecewakan lah ya, yang penting lulus. Oh iya, jika kalian ini udah yakin kalau kalian tuh lulus CAT dengan nilai yang lumayan bagus, ataupun di atas rata-rata lah kita bilang, saran saya, kalian tuh udah bisa mempersiapkan latihan fisik kalian, seperti lari, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Karena yang takutnya nih, jika ternyata jarak antara SKB dan SKD-nya itu cuma beberapa hari aja gitu, kalian pasti nanti nggak akan sanggup. Otomatis tubuh kita itu akan terkejut gitu. Yang tadinya kita nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba ngelakuin hal berat, pada saat tes nanti tes SKB, kalian malah drop. Makanya fisik kita itu butuh namanya adaptasi untuk ngelakui latihan berat. Saya dulu juga seperti itu. Ketika saya tahu nilai saya sudah mencukupi setelah selesai ujian, keesokan harinya saya langsung latihan, di mana saya mempersiapkan segala fisik dan mental saya untuk mengikuti ujian SKB berikutnya. Saya juga langsung pergi tuh latihan fisik di gym, karena yang tadinya saya tidak bisa pull up sama sekali. Ketika saya sudah mempersiapkan 2 bulan lebih, saya jadi bisa tuh. Saat tes saya dapat 5. Amazing kan? Tapi ya kalau sekarang ditanya ya saya udah nggak bisa lagi. Oke, next. Nah, ini dia tips yang akan saya kasih ke kalian. Gimana sih caranya saya bisa lulus tes SKD CAT? Jadi, aku tuh dulu mindsetnya ya nggak muluk-muluk sih ya. Karena juga ini percobaan pertama saya untuk tes CPNS. Jadi mindsetnya itu saya cuma ingin fokus pada satu titik, yaitu lulus tes SKD CAT. Gimana caranya aku bisa dapat nilai yang sesuai ataupun bisa mencukupi untuk tes ke SKB, itu menjadi prioritas utamaku. Karena kan itu dia sistemnya 3 kali formasi ya. Misalkan satu formasi itu diterima 1 orang, yang lulus nanti untuk SKB itu 3 orang. Artinya gimana caranya supaya kita bisa dapat nilai tertinggi untuk menjadi bagian dari 3 orang tadi gitu. Nah, di sini aku kumpulin tuh semua soal-soal CPNS di berbagai lembaga dan kementerian maupun pemerintahan daerah di tes CPNS terakhir tahun 2014. Dan aku juga mengambil beberapa contoh soal dari tes masuk sekolah kedinasan yang mengadakan tes CAT sebelum masuk. Itu pasti mumet semumet-mumetnya, karena semua soal yang kita pelajarin itu dari berbagai macam instansi dan lembaga. Pasti ada satu titik di mana kita nggak nemu tuh jawabannya ataupun cara penyelesaiannya. Makanya waktu itu saya sempat mengambil 1 bulan kursus bimbel, di mana mereka juga membantu saya untuk memecahkan beberapa soal yang saya nggak ngerti gitu. Saran saya, kalian juga harus ikut kursus ataupun bimbel. Kenapa? Karena kalian ini sedang bersaing dengan banyak orang gitu. Minat orang terhadap pendaftaran CPNS ini sangat banyak, dan yang diterima itu cuma sedikit. Apalagi nih ya, kalau kalian melamar di suatu kementerian ataupun lembaga yang menjadi favorit bagi setiap orang. Contohnya ya kayak Kemenkumham ini. Gimana enggak?
pada penerimaan tahun 2019 aja kita menjadi kementerian yang paling banyak peminatnya. Sekitar 700.000 orang yang mendaftar di CPNS Kemenkumham. Artinya, jika kalian ingin berjuang ataupun bersaing untuk mendapatkan satu kursi di lembaga ataupun Kementerian Hukum dan HAM ini, kalian harus ikut bimbel. Nih, aku saranin, bagi teman-teman semua ataupun kalian semua yang ingin daftar CPNS, aku ada rekomendasi nih buat kalian, bimbel CPNS online, yaitu bimbel giving dan masukkelas.id. Dimana sekarang siswanya itu udah mencapai 2.000 orang loh. Kenapa aku saranin bimbel ini? Yang pertama, pembelajaran 2 arah via Zoom bersama tentor-tentor kece pastinya dan terjadwal setiap minggunya. Yang saya harus review atau konsep yang saya akan jelaskan sebelum masuk ke konsep dasar. Yang kedua, kalian bisa tanya tentor kapanpun semau kalian. Yang ketiga, ada video pembelajaran dan juga e-book dan ratusan soal latihan maupun tryout yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui website ataupun aplikasi masukkelas.id dan nilainya langsung keluar. Dan yang keempat, udah banyak loh siswa-siswi yang dari bimbel ini lulus tes CPNS. Jadi, kalian gak usah ragu lagi deh. Yang paling aku suka dari masukkelas.id ini adalah harganya itu loh, murah banget woi. Hanya dengan Rp125.000 aja nih, kalian bisa memperoleh banyak fitur. Hanya dengan uang segitu. Kurang murah apa coba? Makanya aku rekomendasiin bimbel ini ke kalian. Karena menurutku ini tuh udah worth it banget lah. Hanya dengan biaya segitu, kalian bisa lulus tes CPNS. Tapi kalian harus tetap semangat belajar dong ya. Jangan lupa berdoa. Oh iya, masukkelas.id ini juga ada bimbel tatap mukanya loh. Di Jakarta, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Nah, daripada aku panjang lebar lagi nih, mending kalian chat aja langsung WA-nya. Nih, di nomor ini nih. Atau kalian juga bisa lihat langsung nih informasi lengkapnya di Instagram, website, ataupun YouTube-nya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Aku harap kalian semua sukses dan lulus tes CPNS tahun 2021 ini. Oke, see you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.